Ya, untuk sesi selanjutnya tadi sampai sini ya. Kita membahas komplementari. Itu ada pengelompokan harmoni, color harmoni. Jadi 6 bagian tadi, salah satunya komplementari. Komplementari itu atau misalnya warna komplementer adalah pasangan warna yang saling berlawanan satu sama lainnya di color wheel atau di lingkaran warna atau di roda warna ya, yang memiliki hubungan paling kontras. Penggunaannya dapat memberikan kesan visual dan menggairahkan mata gitu. Nah, di sini contohnya adalah misalnya di color wheel-nya itu ada merah sama hijau misalnya, atau pink sama hijau. Nah, itu tuh berseberangan gitu. Nah, jadi si komplementer ini tuh ada warna-warna yang berseberangan gitu. Misalnya sekarang biru, nah itu bisa dengan orange gitu. Terus misalnya merah bisa dengan hijau, kuning bisa dengan violet gitu. Nah, itu penggabungan warnanya seperti itu kalau untuk warna komplementer. Nah, untuk ini contohnya complementary color seperti ini untuk di poster film seperti ini. Kemudian ini untuk cover buku gitu seperti ini juga. Yang di sini udah terlihat ya, misalnya di ini warna kalau misalnya di colornya itu saling berlawanan gitu. Kalau misalnya warna komplementer seperti itu. Kemudian split complementary. Split complementary adalah skema 3 warna yang 2 diantaranya terpisah oleh warna komplementer pertama. Disebut dengan hubungan banyak disebut sebagai hubungan lebih canggih gitu. Hubungan yang lebih canggih. Nah, perbedaannya dengan komplementer adalah ketika split komplementer ini tuh misalnya pink sebagai komplementernya dan kemudian yang tadi sebelumnya hijau itu kalau misalnya satu komplementer satu kan jadi dua tuh, ini jadi hijau sama kuning, hijau lebih tua ya. Nah, jadi si splitnya tuh ke pinggir dari yang komplementari sebelumnya gitu. Misalnya merah sama hijau ini satu sama biru, split komplementari. Atau misalnya orange ini sama violet, atau misalnya orange ini sama biru atau sama biru muda atau sama toska. Terus ininya biru mudanya nggak kepake gitu. Sebenarnya misalnya kuning tuh split komplementarinya sama pink sama biru seperti itu. Sudah dipahami ya mungkin ya. Kemudian ini untuk contohnya penggunaan warna split komplementari dalam cover majalah New Yorker. Terus ini seperti ini, di sini ada warna merah, biru sama hijau, ini yang lebih dominan. Dan untuk sini lagi ini biru lebih turunan dari biru aja, biru muda gitu. Kan putih sama hitam kan bukan warna ya sebetulnya. Seperti itu. Dan ini juga warna ini turunan dari warna merah ya. Warna coklat juga turunan dari warna merah seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya. Ini untuk lebih flatnya, langsung top warna gitu. Warna seperti ini. Kemudian double complementary itu. Jadi split kan tadi split itu 1 ke 2. Nah, ini 2 ke 2 gitu. Nah, complementary ada 2. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk ini lebih bebas ya sebetulnya. Misalnya apa namanya? Pink sama hijau, terus yang satunya lagi bisa orange sama biru atau kuning sama violet. Atau misalnya nggak melulu mesti misalnya ada jeda satu warna di sini, nggak mesti seperti itu. Jadi bisa lebih random. Sebetulnya seperti itu. Ini kombinasi dari dua pasang warna komplementer. Ini intensitas warna satu dan satu sama lain. Seperti itu. Jadi ini bisa lebih random, tidak sekaku ini ya. Misalnya ini kita bisa puter gitu misalnya, atau misalnya kita bisa yang di sini, kemudian yang ini di sini, yang ini di sini gitu, bisa seperti itu, bisa dibikin sangat acak gitu.
akan tetapi tetap dua-duanya komplementer gitu, berlawanan satu sama lain gitu. Seperti itu. Kemudian ini contohnya seperti ini warna komplementer sama ini bahwa ini juga sebenarnya karena komposisi di sini misalnya ada kuning lebih muda atau misalnya ada putih dan sebagainya. Nah itu turunan dari ini sebenarnya warna intinya itu adalah orange, ungu, hijau, sama kuning. Nah, dan yang lain-lainnya itu adalah turunan-turunan dari warna-warna itu. Misalnya lebih muda, gitu. Lebih tua juga ada. Lebih tua, gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya warna analogus. Analogus ini kombinasi dari dua warna atau lebih yang sejajar dalam colorfield. Warna-warna ini memiliki panjang gelombang yang mirip, maka dari itu sangat memudahkan mata untuk menerima warna tersebut. Jadi lebih soalnya karena si warnanya satu rumpun atau misalnya satu transisi, jadi untuk mata kita menerima si warna itu juga lebih soft gitu, lebih enak gitu. Nah ini contohnya seperti ini, merah, orange sama orange muda. Nah ini atau misalnya bisa hijau, hijau tua sama biru toska gitu, sama toska gitu. Maksudnya satu di lingkaran satu baris tiga misalnya biru, violet sama pink misalnya seperti itu. Atau misalnya kuning, orange sama orange tua seperti itu. Jadi lebih ke satu warna sebetulnya, turunan dari warna itu sendiri gitu. Seperti itu. Dan ini contohnya. Ini untuk di poster TV, poster film sorry. Seperti ini ada apa namanya warna-warnanya di sini, turunan warnanya. Nah, seperti ini turunan warna seperti ini bisa dilihat di colornya. Dan ini juga sama di dalam cover ini mungkin kalian juga bingung ya, di sini kok ada birunya dan lain sebagainya gitu. Nah sebetulnya di sini ada yang fokus utamanya adalah si warna-warna analogus ini dari orange ke merah gitu, dan warna-warnanya menambahkan warna dominan ya, sebetulnya lebih pada warna dominan seperti itu. Nah, kemudian triadik di sini adalah kombinasi dari tiga warna yang berada secara merata di sekitar color wheel. Triads dengan warna primer sangat mencolok, tetapi triads pada warna sekunder dan tersier menghasilkan kontras yang lebih lembut. Nah, kalau untuk triadik sendiri itu warna-warna yang apa namanya seperti membentuk segitiga ya, seperti membentuk segitiga di color wheel, dan itu bisa di posisi manapun gitu, asalkan itu jadi segitiga gitu, misalnya dari orange, hijau, violet gitu. Segitiga orange, toska, pink gitu. Dan segitiga. Nah ini contohnya untuk contoh di poster film, ini ada orange, ungu, sama biru. Ini jadi segitiga ya. Di color wheel kita lihat ini jadi segitiga. Ini untuk di interior seperti ini mungkin. Kenapa saya memberikan contoh interior, mungkin kalian lebih bisa kayak ngelihat banyak tempat, atau misalnya ngelihat banyak ruang, ngelihat banyak apapun benda di sekitar kalian, mungkin kalian bisa identifikasi itu gitu. Misalnya ketika misalnya kalian melihat WC kalian, wah ini mah warnanya komplementer misalnya. Atau misalnya kalian datang ke Alfamart misalnya, wah ini mah apa namanya split komplementer misalnya, gitu-gitu. Maksudnya kayak identifikasi secara mendasar aja apa yang kelihatan gitu, seperti itu. Karena ini sangat saya menganggap ini cukup relate ya sama keseharian kita gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya monokromatik ini skema warna yang terdiri dari shades dan tint dari satu warna menggunakan satu hue dan mengeksplorasi macam dari saturasi dan pencahayaan untuk hasil kombinasi warna yang serupa.
Nah, di sini tuh adalah terdiri dari shades dan tints. Nah, misalnya shades dan tints ini tuh, shades tuh dari misalnya ini nih, biru. Biru ke warna hitam, ke warna gelap misalnya. Biru, biru tua, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di sini, biru, biru muda, lebih muda lagi, jadi putih. Itu tints. Dan untuk shades itu ke arah lebih gelap, kalau tints ke arah yang lebih putih. Seperti itu. Ini contohnya monokromatik. Jadi turunnya ada satu warna doang sih kalau semisal kalau monokromatik itu misalnya dari pink, ada pink pucat gitu, cenderung ke agak ungu sedikit. Kalau misalnya tambahin lagi birunya atau misalnya tambahin itu birunya. Nah ini terus turunan terus sampai pink paling muda gitu. Kalau ini juga sebetulnya sama. Ini biru tua, biru muda seperti itu. Jadi kalau misalnya si monokrom itu lebih kepada turun dari satu warna. Dari yang misalnya warna hijau paling gelap ke hijau paling muda atau misalnya ke paling putih gitu ya. Itu shades dan tint itu permainan shades dan tint seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan si harmoni warna cukup segitu. Dan untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya saya bakal ngebahas color meanings. Jadi mata dan otak manusia merasakan atau mempunyai pengalaman tentang warna secara fisik, mental, dan emosi. Dan dari hasil itu maka warna sebetulnya mempunyai makna atau arti sendiri gitu, sendiri-sendiri. Dimulai dari warna sebagai simbol, baik misalnya sebagai kultural atau misalnya kesepakatan yang dibangun di masyarakat. Kultural misalnya kita menurut konvensi sosial orang itu sebagai apa, menunjuk apa misalnya untuk kultur misalnya di Indonesia sendiri kalau putih itu melambangkan atau bisa di kebanyakan negara putih itu melambangkan apa namanya suci keagamaan. Kalau hitam itu misalnya kegelapan, apa namanya neraka dan lain sebagainya. Nah, maksudnya itu sebetulnya di tiap negara juga berbeda gitu, dan di tiap kultur mungkin berbeda juga seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita bakal membahas itu, dan untuk tugasnya dan lain-lain saya bakal upload di Adlink juga ya. Seperti itu. Terima kasih banyak.